Halo semuanya, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini, Pak? Selalu semangat ini Mas Aman. Oke, luar biasa Pak Rinto ya bersama kita. Kali ini IWPI akan betul-betul menanggapi mengenai Cortex ya. Cortex yang kata Pak Purbaya mau pakai tenaga IT dari luar, kemudian dikoreksi bukan dari luar negeri tapi dari luar Kementerian Keuangan, kemudian dikoreksi lagi tidak sanggup, dikoreksi lagi mau pakai hacker katanya ya. Iya. Nah, bagaimana nih IWP menanggapi, carut marutnya Cortex yang bersusah payah mau dibenerin oleh si Pak Purbaya nih, Pak? Iya. Ya, terima kasih Mas Aman. Jadi kali ini WP menyoroti terkait Kortek ini karena dari banyak wartawan Mas yang kontak IWPI ini Mas Aman. Ini kenapa Mmm, IWPI kok diem aja? Wah, santai mmm, aja IWPI sebenarnya kalau masalah Kortek ini kan di awal kan sudah totalitas Mas Awan, sudah lengkap data kami Mas Awan. Bahkan kami adalah salah satu ini Mas ya mmm, perkumpulan yang berani melaporkan dugaan korupsi Kortek ini ke KPK Mas Awan. Dan mmm, bukti-bukti yang kami sampaikan sudah paling lengkap dan gamblang, mhm, sudah kami jelaskan juga kenapa Kortek ini pasti gagal. Itu mmm, kita adalah perkumpulan yang sudah all out Mas. Sebenarnya mmm, saat awal-awal launching dari Kortek ini Mas, yaitu mmm, awal-awal 2024 Mas ya. mmm, Bulan Januari itu kan kita sudah all out itu Mas ya, ngasih mmm, penjelasan ke sana kemari. mmm, Nah, rupanya kan dianggap angin lalu Mas Awan mmm, ya oleh orang-orang IT yang dalam tanda kutip merasa sok jago Mas Awan. Dan mmm, kebetulan kali ini kan setelah pergantian Menteri Keuangan Pak Purbaya tiba-tiba mengatakan bahwa Kortek akan saya benerin dalam 1 bulan. Waduh, mmm, itu Mas mmm, Awan dan menggunakan pakar IT asing kan. Nah, ini mmm, langsung saya lihat materi saya. mhm, Nah, ini Mas ya, Purbaya versus realita. Kortek gagal, IT bukan sihir. mhm, Nah ini mhm, Mas, janji manis di awal, Kortek akan beres dalam sebulan. 22 September 2025, Menkyu Purbaya janji perbaiki sistem Kortek dalam waktu 1 bulan. Mengklaim akan mmm, mendatangkan pakar IT asing untuk membenahi kerusakan sistem. mmm, Padahal vendor Kortek adalah LG CS Konsorsium asal Korea Selatan, bukan mmm, vendor dalam negeri, Mas. Jadi mmm, vendornya pun sebenarnya sudah asing, Mas Awan. mmm, Bukan dari dalam negeri, Mas Awan. mmm, Nah, langkah ini menunjukkan lupa konteks, lupa vendor, minim penguasaan substansi proyek. mmm, Ini mmm, beritanya, ini Mas. Purbaya janji perbaiki Kortek dalam sebulan. Ini dari CNN Mas Awan ya. Nah ini beritanya Mas ya. mmm, Nah, jadi ini kan IWPI hanya merekap aja Mas dari berita-berita media yang sudah ada. oke, Nah, sebulan berlalu, Kortek masih error. Purbaya lempar alasan baru. Setelah target waktu berlalu, Kortek tetap tidak bisa digunakan optimal. Purbaya tak mengakui kesalahan teknis, tapi malah menyalahkan salah target. Ini Mas. mmm, Ini orang yang kurang memahami Medan seperti ini, Mas. Kalau gagal, ya narasinya diganti gitu, Mas. Dan mmm, menyebut ada masalah dalam kontrak kerja dengan vendor. mmm, Yang ketiga, menghindar dari tanggung jawab dan membiarkan pengguna pajak terombang-ambing dengan sistem error. Sampai sekarang ini anggota IWP banyak ya Mas yang di grup-grup kita itu mengeluhkan mmm, Kortek ini dibukanya lambat atau banyak kesalahan, masih aja sampai sekarang Mas Awan. mmm, Ini beritanya ini Mas, Purbaya akui salah target perbaikan Kortek tersendat karena kontrak. Nah, ini Mas. mmm. Nah, biasanya kan dia kan koboi Mas ya, langsung bypass. Ini sekarang eh, kontrak lah dan lain-lain. Itu kan Mmm, masalah non teknis gampang itu Mas kalau masalah seperti itu Mas. oke, Nah, langkah tambahan yang blunder, panggil hacker. mmm, Purbaya memutuskan merekrut hacker untuk menguji keamanan Kortek. mmm, Masalahnya, sistem belum stabil dan belum 100% jadi, tapi sudah diuji serangan. mmm, Jadi, hacker ini tujuannya gini Mas Awan, kalau Mas Awan membuat suatu website atau mmm, suatu aplikasi online, itu sudah jadi. Nah, Mas mmm, Awan mau menguji nih kehandalan IT IT-nya Mas Awan. Nah, itu Mas Awan ini mmm, panggil program hacker untuk menguji menyerang. Gitu loh, mmm, Mas. mmm, Nah, untuk menyerang ini sistem pertahanan aplikasinya Mas Awan itu Mas Awan.
Mmm, Nah, ini kan dia kan ngomong adalah white hacker, kan ada hacker yang putih, ada yang ini Mas ya, mmm, white hacker sama apa ya, mmm, blue hacker atau pokoknya yang ada yang ada yang mmm, positif, ada yang negatif, betul Mas. mmm, Nah, sebenarnya white hacker ini itu tujuannya untuk membantu pembenahan dari keamanan sistem, itu Mas Awan. Tapi harus ada ini mmm, Mas yang menyerang dulu, gitu loh Mas Awan. Diuji mmm, serangan dulu. Nah, ini mmm, bukannya memperbaiki arsitektur sistem yang rusak, justru melompat ke pengujian keamanan. Nah, ini mmm, adalah seperti menguji ketahanan rumah, Mas, yang belum selesai dibangun. mmm, Jadi kan kalau menguji suatu ketahanan rumah ini jadi dulu, Mas, baru diuji. Lah mmm, kalau sedang dibangun langsung diuji kan gimana, Mas? mmm, Ini secara teknis sudah tidak masuk akal pernyataan dari Pak Purbaya ini, Mas. mmm, Nah, ini IWPI menilai Purbaya hanya fokus pada solusi teknis jangka pendek. Padahal akar masalah ada di satu, urutan pembangunan sistem Kortek yang terbalik. mmm, Regulasi muncul lebih dahulu, Perpres 40 tahun 2018, yaitu tentang pengadaan Kortek, padahal proses bisnis belum tuntas. Teknologi mmm, COTS dari luar negeri memaksa proses bisnis lokal menyesuaikan, bukan sebaliknya. Jangan mmm, kaget, sekarang Kortek nggak bisa dipakai. mmm, Masalah struktural, fondasi sistem tidak dibangun dengan benar. IWPI menekankan, Kortek error bukan karena IT saja, tapi karena fondasi proses bisnis dan regulasi yang lemah. Urutan ideal seharusnya, satu, susun proses bisnis atau alur perpajakan real. Sinkronkan regulasi, tiga, baru pilih teknologi sesuai kebutuhan lokal. Tapi mmm, Kemenq malah melakukan sebaliknya, itu Mas Awan. Jadi sebenarnya gini Mas Awan, kok aplikasinya Kortek ini lemot error? Jangan fokus ke errornya ini dulu Mas Awan. Kenapa ini kok error? Lihat dulu flowchart-nya, gambar kerjanya, proses bisnisnya. mmm, Harus dicek dulu Mas Awan, karena kan tender dimulai ini kan harus ada gambar, kalau dibangun harus ada gambar kerjanya Mas Awan. Gambar ya, kerjanya, spesifikasi teknisnya, mmm, alur kerjanya nanti seperti apa, itu harus Mas Awan. mmm, Harus dibuat dulu, jangan langsung fokus ke IT-nya, itu Mas Awan. mmm, Setelah itu dicek regulasinya benar nggak. Lah sekarang kalau Pak Purbaya sendiri atau Dirjen Pajak ini yang jarang kedengaran sekarang Mas Pak Bimo Wijayanto nggak paham proses bisnis perpajakan, mmm, lah IT-nya pasti salah itu Mas Awan. Itu harus dipahami dulu gitu loh Mas. mmm, Gambar kerjanya dibedah dulu. Oh, dipahami dulu baru lari ke program. Ini kalau lari ke program, nah nanti ini mmm, ternyata ada, oh ini ada aplikasi yang ada regulasi ini, ganti lagi codingnya, nggak selesai-selesai Mas Awan. mmm, Nah, ini Mas. IWPI lakukan audit menyeluruh, bukan gonta-ganti vendor. mmm, Solusi bukan impor pakai pakar luar, tapi mmm, audit total arsitektur dan proses bisnis Kortek. Nah, ini yang saya mmm, ungkapkan tadi Mas. Yang kedua, revisi aturan turunan agar sesuai dengan praktek perpajakan nyata. mmm, Yang ketiga, bangun sistem berbasis kebutuhan Indonesia, bukan sistem asing yang dipaksa cocok. mmm, Nah, transformasi digital itu bukan soal software tercanggih, tapi proses bisnis dan regulasi yang solid. mmm, Kortek jadi proyek ambisius yang rapuh. Kortek seharga 1,3 triliun, kini masih mmm, tidak bisa digunakan optimal. Rakyat sebagai wajib pajak jadi korban sistem yang belum siap, tidak transparan, dan kini terus ditambal sulam. Nah, IWPI mmm, mempertanyakan apakah ini benar-benar reformasi digital atau sekedar proyek prestis yang gagal paham. mmm, Seperti itu Mas Awan. Sekarang gini aja Mas Awan, mungkin Mas Awan yang sudah lama di dunia perpajakan, Mas Awan pernah nggak punya gambar sederhana? Misalkan pelaporan PPh sekian, alurnya ini yang mudah dipahami, plus regulasinya itu Mas. ya ada kecil-kecilan lah, tapi untuk orang kantor aja. Oh, ada kecil-kecilan orang kantor. Lah, seharusnya kan itu DJP sebelum tender itu memiliki itu Mas Awan. Mmm, Dicocokkan dengan regulasinya. Nah, mmm, baru nanti dicocokkan dengan aplikasi yang jadinya. mmm, Nah, ini kan kayak gambar kerja itu Mas, sebelum membuat mmm, bangunan itu kan harus dilihat dulu gambar kerjanya, terus sama realnya di lapangan. Misalkan gambar kerjanya bangunan ini ruangnya ukuran 3 kali 3 meter, udah ada gambar kerjanya. Ternyata jadinya kok 4 kali 4 meter, kan berarti salah Mas Awan. mmm, Kan harus memahami ini dulu Mas Awan. Kalau hanya programnya, oh error, dicoba gini, error, ya nanti errornya akan ganti-ganti Mas Awan. Ini dibenerin, nggak error. Nanti dia coding, mmm, yang ini error itu. mmm. Jadi menurut Bapak sebagai orang yang IT juga ya, ini bisa apa enggak nih ngeberesin?
Pasti nggak bisa Mas Awan, kan sudah berkali-kali, bahkan saya sendiri pernyataan saya ini kan sudah saya ungkapkan di KPK Mas Awan, ini pasti gagal. Hmm. Loh, Pak Purbaya kan baru baru tahu ini Mas perpajakan, kok dia langsung berani ngomong sebulan, kan nggak masuk akal Mas Awan. Dia Hmm. mempelajari proses bisnis dan regulasi, itu butuh berapa lama Mas Awan? Hmm. Lah, kalau pasti gagal dan nggak bisa, terus kira-kira solusinya apa? Kalau kita mau batalkan kemudian balik ke sistem lama kan itu sesuatu yang sangat menyulitkan juga karena database sudah berpindah semua. Betul Mas Awan, ini pasti Mas Awan, pasti nanti itu akan penerimaan pajak kita akan hancur Mas untuk tahun depan Mas ya. Bahkan Hmm. kemarin kita ada sosialisasi Mas. Kebetulan tim Hmm. kami datang di KPP Madya sosialisasi terkait Kortek untuk pelaporan tahun 2026. Itu intinya DJP sudah disclaimer. Nanti kalau error maafkan ya ini baru pertama kali gitu Mas. Disclaimernya Hmm. udah menyatakan kalau error nanti Itu ya, gimana ini tuh, kan Pak? ini makanya Mas Awan, kalau Pak Presiden tenang-tenang saja, ini sama dengan menggali kubur, Mas. Nanti kalau waktunya habis, database-nya Hmm. sudah pindah semua, kacau Mas Awan. Nanti gimana cara membalikannya? Gitu, Mas Hmm. Awan. Hmm. Nah, orang disuruh input ulang mana mau Mas Awan? Hmm. Heeh. Oke. Wah, jadi gimana, Pak, solusinya? Iya, ya solusinya tadi Mas Awan, harus ada kebesaran hati. Nah, loh, ya kita kan rakyat sebagai bos Mas ya. Nanti mungkin kita undang lah Mas Menteri Keuangan. Kita sebagai bos kita yang panggil mereka Mas. Kita panggil Hmm. mereka, kita panggil Dirjen Pajak. Kalau dia nggak mau ya udah biarin aja Mas. Nanti dia pasti akan merasakan. Ini Pak Purboya kan tiap hari bikin konten nih Mas. Ini nanti pelaporan 2025 Mas yang yaitu Maret dan April Mas ya. Maret Hmm. untuk OP 2026 Hmm. nanti tahun depan Mas Awan. Itu Hmm. akan pasti akan chaos ini Mas kalau nggak ditangani dari sekarang Mas Awan. Hmm. Karena kan Hmm. jangankan laporan SPT tahunan Mas, sekarang hanya buat faktur aja kan udah error Mas. Udah Hmm. pemindah bukuan error itu loh Mas Awan. Ini nanti kalau nggak dipahami proses bisnisnya Mas Awan, nanti errornya tuh ganti-ganti Mas Awan. Sama Hmm. tadi loh Mas Awan, kalau kita nggak memahami gambar kerja bangunan, kalau gambar kerjanya sudah jelas 3 kali 3 meter, Hmm. dibangunnya kok 4 kali 4 meter, berarti kan yang salah Hmm. siapa Mas? Berarti kan konsultan perencana nggak salah Mas Awan, yang salah pemborong nggak bisa baca gambar kerja. Sama Hmm. dengan ini Mas Awan, ini kan ada konsultan perencana, nggak tahu PwC atau siapa itu Mas. Hmm. Nah, kan gitu Mas Awan, harus ada Hmm. konsultan perencanaan dulu Mas Awan, baru nanti vendornya kan LG CNS yang mengerjakan sesuai dengan ini apa gambar kerja dari atau proses bisnis yang sudah dibuat dari konsultan perencana. Nah, misalkan Hmm. ini PwC, nah itu yang buat gambar kerjanya atau buat proses bisnisnya yang ngecekkan LGCNS, itu Hmm. Mas Awan. Kalau nggak tahu yang membuat apa gambar proses bisnisnya kalau nggak salah Deloitte atau PwC Mas Awan. Baru nanti ada bagian pengawasnya. Nah, pengawas Hmm. ini sebenarnya dalam proses perjalanan pengerjaan Kortek harus mengawasi. Oh ini nggak sesuai tadi Mas, misalkan bangunannya Hmm. 4 kali 4 meter, gambarnya 3 kali 3 meter. Jadi sebelum salah dikerjakan 4 kali 4 meter, si pengawas proyek ini harus menegur Mas Awan. Ini kan nggak jalan semua Mas Awan. Hmm. Konsultannya nggak jelas. Ini nggak akan bisa ada yang disalahkan Mas Awan. Karena apa? Proses bisnisnya nggak ada. Hmm. Terus akhirnya apa Mas? Tugasnya dari LGCNS ini kan melangkah ke nggak jelas Mas Awan. Hmm. Terus pengawasnya, ya gimana bisa disalahkan? Pengawasnya karena gambar kerjanya nggak ada atau proses bisnisnya nggak ada. Apa yang mau buat acuan untuk Hmm. menyalahkan si LG CNS konsorsium, Mas Awan. Tapi Hmm. ini kesalahannya pasti kesalahan pejabat kita, Mas Awan, karena sudah mengatakan di dalam tendernya itu CUTS, gitu, Hmm. Mas Awan. Ini kan CUTS ini semacam program setengah jadi, Mas Awan. Jadi kan sudah ada Hmm. acuan ini negara Austria kalau nggak salah, Mas Awan. Hmm. Nah, Wah, oke. Cukup pelik ya masalah ini mengenai Cortez. Mudah-mudahan Pak Purbaya bisa menyelesaikan ya. Jangan sampai Pak Purbaya malah diseret, malah dia yang dikorbankan. iya, makanya kan beliau nggak paham, Mas. Dia panggil hacker, keliru, Mas. Ini IT-nya beres dulu, nggak ada kesalahan error-error tadi, Mas Awan. Udah stabil aplikasinya, nah ada hacker coba masuk. Lah inilah baru panggil hacker untuk membantu security aplikasi ini. Ini Hmm. kan aplikasinya aja masih belum Hmm. beres, Mas Awan. Kok panggil Hmm. hacker untuk melindungi security itu, Mas Awan? Hmm. Ini kan nggak usah security kan sudah error-error sendiri, Mas Awan. Uang berapa hari Hmm. sekali kan downtime itu, Mas ya. Kalau nggak Hmm. salah hampir seminggu sekali kan downtime itu, Mas Awan. Hmm. Nah, Oke. ini logikanya sederhana sebenarnya Mas Awan. Cuman kan kadang nah, Pak Purbaya kan ini orang teknik Mas ya, sama dengan saya. Harusnya logika ini paham lah beliau Mas Awan. Hmm. Oke, siap Pak. Kita nantikan ya. Mudah-mudahan Pak Purbaya menonton video ini supaya dia jangan sampai terjebak masalah yang sama. Bisa jadi Mas kalau dikorbankan bisa jadi ini Mas.
Oke, baik, siap. Kita Hmm. nantikan nanti bagaimana info terbarunya. Makasih Pak Rinto, sampai jumpa lagi Pak, di podcast berikutnya. Oke, Makasih Mas. Pak. Makasih, Mas.